Yang repot lagi, gini, materinya nggak tahu, metodologinya nggak tahu, dan dia diangkat jadi guru. Akhirnya dia berakting jadi guru. Nah ini bahaya ini. Yang namanya acting itu menipu diri, Mas. Setelah pertanyaan jenengan seperti itu, jujur saya agak malu juga. Karena saya itu jujur, saya nggak merasa pantas untuk jadi guru tarekoh. Itu saya merasa belum pantas. Tapi mungkin bisa saya jawab semampu saya, bahwa yang tadi kita bahas adalah tentang seorang pelaku rohani atau spiritual itu banyak melakukan yang namanya semedi, kontemplasi, introspeksi, mawas diri, muhasabah, melakukan zikir, melakukan satu perjalanan rohani tertentu. Di situ mengandung satu makna tersembunyi bahwa seorang guru tarekoh atau guru mursyid atau guru rohani di dalam ilmu sufi itu ada banyak persyaratan tertentu. Karena di dalam ilmu seperti ini banyak sekali harus dikuasai satu materi. Kedua, metodologi. Materi itu ilmunya, kalau metodologi itu adalah tata caranya. Kalau sudah bicara tarekoh, mendirikan majelis tarekoh, itu sudah menjurus kepada tata cara atau metodologi. Dari dia bersemedi, berkontemplasi, kemudian dia berzikir. Dan metodologi itu banyak sekali makomat-makomatnya. Seorang guru spiritual dalam arti sufi ini harus menguasai itu. Menguasai materi dan menguasai metodologinya. Ditambah lagi dia harus menyelami itu semua. Ketika dia menyelami, dia menemukan satu sensasi, satu pengalaman, satu bunga-bunga perjalanan, kemudian menemukan buah-buah dari perjalanan tirakatnya. Lah itu yang dia ajarkan. Dia mengajarkan dari apa yang sudah dia alami untuk mendukung teorinya dan metodologinya. Tidak bisa kita mengajarkan ilmu seperti ini hanya bermodalkan materi dan metodologi saja tanpa ada satu pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman-pengalaman yang bersifat batiniah, yang bersifat nuriyah, yang bersifat sir, yang bersifat yang sangat rahasia. Ya bisa. Jadi kalau orang paham tentang ilmunya, tentang metodologinya, tapi dia tidak bisa menyelami di situ, apa akibatnya? Apa yang diajarkan itu hambar. Karena apa? Tidak ada rasa di situ. Dia tidak mengalaminya lebih dulu. Yang repot lagi, gini, materinya nggak tahu, metodologinya nggak tahu, dan dia diangkat jadi guru. Akhirnya dia berakting jadi guru. Nah ini bahaya ini. Yang namanya acting itu menipu diri, Mas. Dia nggak tahu materi, dia anggap tahu, terus akhirnya orang belajar ke dia, akhirnya dia berakting bahwa dia seakan-akan tahu materinya, dan akhirnya copy paste materi-materi dia kumpulkan untuk diberikan kepada murid-murid yang datang kepadanya. Secara rohani, secara spiritual dia belum bisa mengalami itu, dan akhirnya terasa hambar yang dia sampaikan. Dan karena dia dianggap guru dan dianggap matang di dalam kontemplasi, di dalam zikir, maka dia berakting seakan-akan dia adalah orang-orang yang sudah masuk menembus pengalaman-pengalaman yang dalam di dataran
spiritual itu. Dan ini akan berakibat fatal. Satu, orang yang belajar di situ akan tidak menemukan yang namanya titik tujuan yang nyata, titik harapan yang nyata, titik pasti kemana dia akan dibawa. Yang selanjutnya bahaya bagi orang yang menjadi gurunya. Dia akan berpura-pura terus. Dan akhirnya lama-lama dia tidak sadar bahwa sesungguhnya dia belum matang. Kan seperti itu. Makanya syarat thariqah itu harus mu'tabaroh. Pengangkatan guru itu benar-benar tidak sembarangan. Mu'tabaroh selanjutnya, sanadnya harus tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Supaya apa? Ajarannya itu dia tidak karang-karang sendiri. Seandainya dia membuat satu bumbu-bumbu ajaran itu monggo, tapi yang jelas pakemnya ada, kayak gitu. Bahkan ketika kita membuat satu bumbu-bumbu perjalanan, bumbu-bumbu metodologi agar bisa lebih khusyuk dan lebih konsentrasi, itu pun nggak sembarangan. Itu harus izin secara zahir maupun batin, atau mungkin zahir atau batin itu dia tahu ini benar-benar jangan sampai menyimpang dari inti ajaran yang ada di sebuah majelis thariqah atau majelis rohani. Supaya apa? Ada satu kesatuan di dalam sinergi perjalanannya, di dalam berspiritual. Nah ini yang kita takutkan adalah itu tadi yang pernah kita bahas tadi, bahwa orang masuk di dalam sebuah majelis rohani yang dia cari hanya sebuah teori-teori. Akhirnya dia pintar berteori dan seakan-akan dia sudah menyelami itu, sudah mendalami itu. Padahal itu hanya sebuah teori. Ada satu teori filsafat bahwa ilmu itu bersifat tahayul, khayalan. Kalau belum dinyatakan di dalam dunia fakta, itu masih khayalan, masih sebuah ide, kayak gitu. Dan Tuhan itu menjadi super ide. Ide itu adalah daya otak kita. Itu secara hakiki kita tidak bisa menembusnya, kayak gitu. Jadi syarat-syarat seorang guru mursyid, guru spiritual itu benar-benar harus paham teorinya, metodologinya, mempertanggungjawabkan sanadnya, dan kalau dia melanggar aturan-aturan sanadnya, dalam arti melanggar dalam hari itu bersifat akhlak, dia mengaku sebagai sanad thariqah tertentu tapi akhlaknya merusak, lah itu biasanya ada hukuman tertentu. Mungkin tidak boleh mengajar, mungkin disuruh stop mengajarnya. Karena apa? Jangan sampai dia mengotori ranah majelis tersebut. Dihukum bukan berarti secara pidana, secara perdata, enggak kayak gitu. Hukumannya adalah dia tidak boleh mengajarkan tarekat itu. Saya pun pernah dihukum dulu. Kalau dihukum sih belum, cuman saya pernah ditegur, pernah diperingatkan. Dan itu membuat saya lebih hati-hati di dalam saya memperjalankan majelis saya. Karena saya bertanggung jawab dengan sanad saya, bertanggung jawab dengan guru-guru saya. Bahkan ada satu kata dari diri saya, kalau memang ada salah, itu adalah tanggungan pribadi saya. Jangan sampai ini merusak ranah majelis saya. Kalaupun saya bermanfaat, semoga ini akan menjadi satu berkah kepada saya. Jadi kalau orang-orang yang sudah istilahnya melanggar secara etika, secara akhlak, dia akan sadar, akan mundur, dan berminta maaf. Kemudian dia memperbaiki dirinya, kemudian kembali dalam kemurnian dan dia akan mengajarkan ilmu itu lagi. Nah kalau aturan itu dipegang benar-benar, insya Allah sebuah majelis sufi, majelis rohani itu benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, kayak gitu. Nah kalau sampai bertanya apakah saya pantas
untuk menjadi guru mursyid? Saya tidak bisa jawab. Saya hanya akan berusaha memantaskan diri saya. Dan saya mengajarkan ini sesuai dengan apa yang saya pahami, apa yang saya kuasai secara teori ataupun metodologi, dan saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman-pengalaman pribadi saya di dalam saya mengarungi ajaran-ajaran yang sudah diajarkan. Dan mohon maaf, kalau kita mengajarkan hal seperti ini, niatnya harus dipegang dengan niat murni. Benar-benar kita hanya ingin mengajarkan spiritual murni. Tidak ada istilahnya intrik-intrik pribadi yang akhirnya menguntungkan ego-ego orang yang mengajarkan tersebut. Bahkan di sini ada konsep dharma, bahwa di sini saya hanya ingin berdharma pada majelis saya. Dari dharma saya itu akan menemukan satu berkah, ridho dari guru-guru, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari guru-guru tersebut kita akan belajar dan menjaga ranah kemurnian majelis. Insya Allah kita akan diperjalankan. Ada satu aturan keras, Mas. Seorang pelaku spiritual ada satu larangan keras. Satu, berani sama guru. Dua, khianat sama guru. Di sini benar-benar harus kita pegang. Seandainya nggak cocok, mundur aja, nggak boleh. Terus menjelek-jelekan, nggak boleh lah. Ya kita punya adab lah. Kayak gitu. Yang kedua adalah berani sama orang tua, nggak boleh. Ya kalaupun beda pendapat, ya kan kita bisa musyawarahkan, kan kayak gitu. Saya dari dulu diajarkan untuk tidak berani sama guru, kayak gitu. Kita takdim lah, menghormati, tapi tidak terus ekstrim ya, terus mengkultuskan, enggak. Seorang guru pun punya kebijaksanaan, dia akan ngomong murid-muridnya. Yang namanya berani, koridor berani itu apa sih? Koridor berani ya yang nantang kesaktian, nantang apalah. Jangan sampai kayak itu sulat. Ya, nggak boleh berani sama guru. Kalaupun ada beda pendapat, kita musyawarahkan dengan adab yang baik. Dan kita yakin bahwa seorang guru pun adabnya, ya namanya guru kan, karena dia pengalaman rohaninya kan lebih, ya mesti adabnya lebih. Nah, yang namanya orang tua, lah ini memang di mana-mana kan, yang namanya berani orang tua itu kan nggak boleh. Terus selanjutnya, ini aturan-aturan yang tidak tertulis itu jangan sampai kita ketika masuk dalam dunia kayak gini itu sukanya menjelek-jelekan orang lain, ya istilahnya menghibah orang lain, memfitnah orang lain, mengkhianati teman, saudara, itu tidak boleh. Kalau itu aturan-aturan umum itu sudah secara akhlak adab itu sudah ada, tidak perlu diajarkan, itu semuanya ada. Nah kayak gitu. Nah, apakah itu berat? Enggak berat. Karena guru kita itu sayang sama kita, sayang, perhatian, dan mereka care sama kita. Nah, kalau mereka sayang, mereka ngajari kita dengan belas kasih, masa kita akan berani nantang? Gimana, Mas? Kalau ada seorang guru yang melanggar akhlak, melanggar satu adab tertentu, ya kita musyawarahkanlah di belakang dengan sopan. Jangan-jangan kita yang salah, mungkin berita itu salah, terus kita mengklaim. Yang jelas semuanya kita harus rembuk dengan sopan, dengan adab kayak gitu. Dan seandainya ada murid kesini ya, murid baru mau baiat ke saya, ada satu larangan. Maksudnya gini, selalu saya tanya, pernah belajar di mana, di tarekat mana, ini, umpamanya gitu ya. Kalau dia menjelek-jelekan gurunya yang dulu, mohon maaf, saya nggak berani baiat, karena itu wataknya.
Kalau dia suka menjelek-jeleknya kan gurunya yang dulu, suatu saat nanti akan menjelek-jelekan saya. Makanya kalau mau belajar di sini, satu syarat, pernah berguru kepada siapapun, tolong jangan laknat gurumu yang dulu. Jangan menjelek-jelekan gurumu yang dulu. Bahkan ngapunten, kita belajar agama, kita belajar membaca alif, ba, ta. Itu pun kita harus menghormati orang-orang yang pernah mengajari alif, ba, ta itu. Alif fathah a, alif hasrah i, alif doma u, a, i, u. Kita harus menghormati guru-guru kita waktu SD, SMP, SMA. Kita harus hormati itu. Nah, kata menantang itu ya jangan pahamlah itu dalam tanda kutip ya. Berani itu dalam tanda kutip. Ada koridor-koridor tertentu, ada satu hal-hal tertentu yang bisa masuk dalam kategori menantang itu tadi. Pelanggaran yang terberat adalah ketika kita bermaksiat mengatasnamakan majelis. Nah itu juga repot mas itu. Contohnya saya melakukan satu perbuatan kriminal, katanya ini perintah dari majelis lah, itu kan mengorbankan nama majelis. Kemudian kita mencuri, menipu, terus mengkhianati, terus katanya itu yang ngajari majelis lah, itu tidak boleh. Kemudian kita merugikan orang, mengatasnamakan majelis, itu juga nggak bagus kayak gitu. Nah, yang kita fokuskan yang namanya bertariqah itu ya datang kita mau mengolah pribadi, mengolah jiwa, mendewasakan diri, kita berkontemplasi, berzikir, itu aja lah, jangan dibawa kemana-mana. Jadi maaf ya, itu pertanyaan kayak gitu nanti kita malah akan merembet kepada hal-hal yang bersifat sosial ya kayak gitu. Yang jelas tariqah itu adalah saya menemukan ketenangan di dalam majelis ini, saya menemukan satu keindahan, kenikmatan. Nah itu yang saya ajarkan. Selain itu saya no comment aja. Ada konflik ini, saya lebih banyak no comment biasanya kayak gitu. Karena saya masuk tariqah kayak gini, saya maunya beristirahat dari masalah-masalah yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan saya. Kemudian saya mengambil satu daya ketenangan, daya kehusukan, daya kematangan untuk bisa menjadi bekal saya menjalani hidup dan kehidupan saya nanti. Nah, dan akhirnya terjadilah satu titik keseimbangan antara zahir maupun batin.